Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Juga di sisi sejarah, masih banyak kejadian di masa lalu yang menjadi teka-teki yang belum bisa dipecahkan. Seperti di zaman Mesir kuno, tepatnya pada masa selama hingga setelah zaman perunggu, yang berlangsung sekitar tahun 1200 sampai 900 sebelum Masehi. Mesir dan daerah pesisir laut Mediterania diserang oleh bangsa yang tidak dikenal, yang disebut oleh para sejarawan sebagai Sea People atau bangsa laut. Asal-usul dan budaya bangsa ini tidak dikenal, tapi diketahui dari beberapa sumber mereka sudah menggunakan senjata dari besi. Padahal di zaman perunggu, besi belum lazim digunakan. Dan berikut ini adalah kisah bangsa laut yang misterius selengkapnya. Di dalam catatan Mesir kuno, bangsa laut disebut dengan berbagai nama seperti Sarden, Sekles, Luka, Tursa, dan Akawasa. Selain Mesir, bangsa ini juga menginvasi kekuatan besar lain seperti Kekaisaran Het di Levant dan beberapa daerah lain. Sebutan Sea People atau bangsa laut dibuat oleh seorang ahli sejarah Mesir dari Prancis yang bernama Gaston Maspero di tahun 1881 Masehi. Alasan Maspero menyebut bangsa laut karena dalam catatan kuno diceritakan bangsa ini datang dari laut atau dari pulau-pulau, tapi tidak disebutkan secara pasti daerah asalnya. Terlepas dari itu, ada 3 Fir'aun besar yang berhasil mengalahkan bangsa laut ini. Mereka adalah Ramses II, Meremtah, dan Ramses III. Ketiga Fir'aun ini mengklaim kemenangan besar atas bangsa laut, dan prasasti yang mereka buat membahasnya secara rinci. Pada masa pemerintahan Ramses II, bangsa laut ini disebut sebagai sekutu Kekaisaran Het, tapi sebagian juga bekerja dalam militer Mesir sebagai tentara bayaran. Pada tahun kedua Ramses II berkuasa, ia berhasil mengalahkan bangsa misterius ini dalam pertempuran laut di lepas pantai Mesir. Dan setelah pertempuran, banyak prajurit bangsa laut yang dimasukkan ke militer Mesir, bahkan beberapa dijadikan pengawal pribadi Ramses. Ketika Mesir dipimpin oleh anak Ramses II, Meremtah, mereka sering mendapat serangan bangsa laut yang bersekutu dengan Libya. Diceritakan saat tahun kelima pemerintahan Meremtah, tepatnya di tahun 1209 sebelum Masehi, Mereye, sang pemimpin Libya, bersekutu dengan bangsa laut untuk menyerang Mesir. Dalam tulisan dinding kuil Karnak dan prasasti dari kuil penguburannya, bangsa laut digambarkan sebagai bangsa yang sangat tangguh, sehingga Meremtah sangat bangga bisa mengalahkannya, yang mana dalam pertempuran ia berhasil membunuh 6.000 lebih prajurit musuh dan berhasil menangkap anggota keluarga kerajaan Libya atau yang mereka sebut Tehenu. Setelah kalah dari Meremtah, bangsa laut kembali menginvasi Mesir saat Ramses III berkuasa. Saat itu mereka berhasil menghancurkan pusat perdagangan Mesir di Kades, lalu kembali mencoba menginvasi Mesir. Mereka memulainya dengan melancarkan serangan cepat ke sepanjang pesisir, kemudian berlanjut ke delta Sungai Nil. Pada tahun 1180 sebelum Masehi, mereka berhasil dikalahkan, namun mereka kembali lagi. Dikatakan bangsa laut saat itu sudah menghancurkan kerajaan Het, lalu mereka menuju ke Mesir. Kali ini Ramses III menghindari perang terbuka, dan ia lebih memilih strategi penyergapan di sepanjang pesisir. Strategi ini pun berhasil menghancurkan armada bangsa laut. Lalu pasukan Mesir tinggal membasmi pasukan yang ada di darat, dan akhirnya pasukan bangsa laut ini benar-benar berhasil dikalahkan pada tahun 1178 sebelum Masehi di kota Sais. Walaupun Mesir berhasil selamat dari invasi bangsa laut, harta kerajaan terkuras dengan adanya perang ini. Sampai-sampai kerajaan tidak bisa membayar upah para buruh. Hasilnya, terjadi pemogokan buruh pertama dalam sejarah, dan mereka tidak mau bekerja selama upah mereka belum dibayar penuh. Setelah kekalahan dari Ramses III, bangsa laut seakan lenyap dari sejarah, dan tetap tidak ada catatan pasti yang menunjukkan asal mereka, dan tidak ada lagi kisah dari mereka setelah tahun 1178 sebelum Masehi. Meski begitu, selama hampir 1 abad, mereka menjadi kekuatan yang ditakuti di Mediterania,
dan pernah menjadi musuh yang tangguh bagi kerajaan Mesir kuno.